وربنا تبارك وتعالى ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وصحابته وأنصاره وجنوده ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وبعده. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya, rahmatnya, hidayahnya datang kepada kita semuanya, dan ini tentunya tidak ada yang kebetulan. Iman kita harus menyatakan bahwa pertemuan ini bukan kebetulan, seperti halnya daun yang jatuh pun di muka bumi bukan kebetulan. Wa ma tasqutu min waraqatin wa la ya'lamuha. Tidak ada daunan yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Tidak ada pertemuan yang terjadi kecuali Allah memutuskan dan mentakdirkan itu terjadi. Maka luruskan hati kita, luruskan niat kita bahwa pertemuan ini tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia, baginda pilihan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan risalahnya yang sempurna menghantarkan kita untuk merasakan nikmatnya cahaya Islam, indahnya kebersamaan dan bahagianya dengan agama yang kita cintai ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat tentang membangkitkan gairah mencari ilmu. Gairah itu ghirah, apa namanya itu, animo, keinginan, obsesi, harapan, bahwa setiap kita yang menjadikan kita kuat adalah ilmu, begitu ya. Dan ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menjadi khalifah di muka bumi ini, pertama kali bekalnya adalah wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqal, sampai terakhir ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam itu ilmu pengetahuan itu. Beberapa sarana dan prasarana apa yang bisa menenteramkan, mesejahterakan sekelak nanti di dunia diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula halnya ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, diajarkan oleh Allah ilmu-ilmunya. Maka ilmu itu adalah pintu gerbang kehidupan. Ilmu itu adalah jendela dunia. Maka dengan ilmulah kita bisa merasakan efektivitas kerja, efisiensi waktu. Betul ya? Maka kita akan melihat bagaimana agar semangat mencari ilmu itu muncul kembali. Bagaimana harapan, keinginan untuk mencari ilmu itu ada. Walaupun maaf, tidak harus duduk di kursi kuliah, walaupun tidak wajib untuk ikut universitas dan sebagainya. Kita punya kendala, kita punya hambatan. Kalau kata orang Cibarusa, never old to learn, gitu ya. Tidak ada kata tua dalam belajar. Kapanpun kita belajar. Baik, ada beberapa hal dari hadis Rasulullah motivasi untuk terus mencari ilmu, bahwa dengan ilmu itulah kita mendapatkan kebenaran. Maka ketika kita debat itu adalah yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran, gitu ya. Ketika dialog dengan teman, yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Tapi hawa nafsu kita lebih banyak mengedepankan pembenaran diri, bukan kebenaran. Sehingga kita tidak mendapatkan titik di mana kita mendapatkan ketenangan. Karena ilmu itu pasti akan mengarahkan kepada kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu jalan kebenaran. Gitu. Maaf, ribut dengan istri, ribut dengan keluarga, ribut dengan orang tua, ribut dengan adik dan kakak. Jujur,
Sebetulnya yang salah tuh kita. Ma asaba bi musibatin fa bima kasabat aydin nas. Kata Allah, apapun yang terjadi dari keburukan-keburukan itu ulah tangan kaki manusia. Coba kita renungkan lah, kalau kita ribut dalam keluarga, sebenarnya jujur kita yang salah. Namun kita egois, kita cari pembenaran diri. Bahkan maaf cenderung mengatakan lu yang salah. Padahal tidak begitulah pada diri Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam dilemparkan dari mana? Surga menuju bumi. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Dulu di surga Nabi Adam enak tuh dengan Siti Hawa. Tapi ketika iblis memprovokasi, menjebaknya, lalu mendekatkan kepada pohon tersebut, dan Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon itu. Ini isyarat nih, artinya yang hidup ini tidak serta-merta lurus gitu, ada kalanya larangan, betul ya, ada kalanya perintah, ada kalanya larangan, ada kalanya halal, ada kalanya haram. Nah yang haram-haram itu adalah ujian buat kita. Coba kita bisa bayangkan sebanyak itu nikmat buah-buahan, yang dilarang cuma satu, buah khuldi itu. Ya, artinya apa? Sesungguhnya di dunia ini yang haram sedikit. Cuman karena kita terbawa nafsu, kita lakukan yang haram itu. Sebenarnya mohon maaf, ya nikah tuh gampang gitu. Tapi kenapa kita jadi jomblo fisabilillah terus gitu? Kenapa nggak berani? Kucing aja nggak sekolah dia nikah. Ini mohon maaf nih ya gitu ya, ini jadi gak enak ini ya gitu. Nah, itu masya Allah, bukan nikah sih, kawin ya, nggak nikah gitu. Artinya kita lihatlah tentang sisi kebenaran tersebut. Ketika Nabi Adam merasa salah, ketika Nabi Adam dilemparkan ke bumi, yang ia katakan apa kepada Allah? Saya yang salah ya Allah. Apa doanya? Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, emang saya yang salah ya Allah. Padahal realitas sejarah siapa yang salah? Halo, ini masih hidup ini. Realitas sejarah siapa yang salah? Iblis. Iblis menggoda Adam. Yang kedua, istrinya Hawa yang ikut tuh ngomporin. Ada yang muda dah Adam, enggak apa-apa dah. Kita makan nanti kita mayan agak lama di sini surga gitu lah kira. Terprovokasi dia. Tapi Adam gentle, tidak mengatakan dia yang salah. Nah, siogianya itulah kehambaan kita kepada Allah. Kehambaan kita kepada Allah, mengaku salah. Jadi sesuatu yang terjadi pada diri kita, apakah itu penyakit, penyakit, musibah yang datang, itu akumulasi kesalahan kita dulu itu. Saya mengatakan sebagai rumus nih, apa yang kita dapatkan saat ini adalah akumulasi dari perbuatan kita masa lalu. Dan apa yang akan dapat kita dapatkan hari esok adalah akumulasi dari perbuatan-perbuatan kita saat ini. Masa depan kita baik dan buruknya tergantung kita saat ini. Anda nggak usah kaget melihat sebuah pengusaha hebat mentereng rumahnya, mobilnya banyak. Anda jangan lihat saat ini dia berhasilnya, tapi lihatlah bagaimana dia pahit getir, dia berjuang dahulu. Gitu ya. Oh iya, gitu. Rupanya pengusaha-pengusaha hebat itu mereka, ya kalau tidak salah yang namanya pengusaha Jaba BK itu Pak, sampai Lipo itu, maaf, orang yang dulu cuma punya tanah 1 meter 2 meter gitu, dia beli lagi untuk sedikit, beli lagi sana. Jadi pahit getir dahulu. Kalau sekarang mereka menjadi miliarder, wajar kan gitu ya. Lihatlah kepahitan hidupnya. Maka disinilah Allah mengatakan pada surah Al-Imran, ya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan, ya, wal malaikatu, dan para malaikat dan orang-orang yang berutul ilmi, ya, menyatakan demikian, tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi poin besarnya dari ilmu itu adalah dapat mengetahui kebenaran. Jadi
mengetahui halal dan haram itu, ya. Jadi mencari ilmu itu bukan ingin kuat, ingin hebat, bukan. Barang siapa yang mencari ilmu untuk membanggakan diri di hadapan ulama, maka dia akan sesat. Cari ilmu itu, saya ingin mengatakan dua puncak orang memiliki ilmu yang tinggi. Yang pertama, semakin rendah di hadapan manusia, tawadu. Kalau dia mengatakan, nih saya nih yang paling alim di sini, itu orang yang bodoh, Pak. Walaupun kelihatan sorbannya hebat, gamisnya panjang, tasbihnya sebesar biji duren, wah, luar biasa, gede banget itu. Ya kan, ikal kepalanya banyak tuh, udah kayak demam, ya meriang. Coba, bukan itu orang yang hebat itu. Ya orang hebat itu, Pak. Hebat. Ulama itu merendah hidupnya, gitu ya, merendah hidupnya. Yang kedua apa? Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yang paling tinggi ilmunya itu adalah orang yang takut kepada Allah. Dikasih uang apa nih gitu, untuk bapak, enggak, terima kasih, berikan kepada fakir miskin. Takut dia khawatir uang apa itu. Masya Allah itu, ya, sangat takut kepada Allah, sangat takut tentang hisab. Kalau Anda temukan ada kiai yang kalau foto itu sering pakai sorbannya di atas gitu ya, diikat, ya kan, sorban segitiga ditaruh di atas, kiai-kiai kampung biasa itu. Itu ada sejarahnya. Ada kiai dengan santrinya ingin ngajar di sebuah tempat. Dulu kan, zaman dulu nggak ada kendaraan, paling-paling pakai kuda gitu ya, singgah di sebuah pohon rindang. Kiai ngelihat kanan kiri, muridnya mengatakan, cari apa Pak Kiai? Cari siapa yang punya pohon ini gitu. Loh, ini pohon punya, mungkin nggak ada yang punya Pak Kiai, coba cari-cari. Nggak ada penduduk, jauh penduduk itu. Wah gimana, sedangkan dia harus istirahat sebentar. Maka ketika dia istirahat, dia bentangkan kerudungnya itu, sorbannya ke kepalanya. Muridnya mengatakan, kenapa Kiai? Kan udah ada pohon rindang ini. Apa dia katakan? Nah, kita belum izin kepada pemiliknya, kita nggak tahu siapa yang punya. Tapi nanti di akhirat Allah nanti nanya sama kita, ya fulan, kenapa ente berteduh pada sebuah pohon? Saya udah izin ya Allah gitu. Iya, kenapa? Kenapa masih teduh juga? Saya nggak teduh di bawah pohon, saya teduh di bawah sorban saya ini ya Allah. Paham nggak kira? Kenapa? Wara, menjaga kehati-hatian itu. Takut sama Allah. Umar bin Khattab ketika lembur kerja malam itu dengan lentera kecil, Pak. Lentera kecil, minyaknya cuman ya seginilah minyaknya. Gitu. Kan sekali make minyak kan nggak sampai literan. Ada literan nggak kira? Nah itu mah minyak apa itu, mahal banget kalau itu. Ini Masya Allah, lampu templok kecil, nulis, anaknya datang, dibuka pintunya oleh Umar, silahkan duduk, ada apa ini? Enggak, wahai ayah, cuman masalah keluarga saja. Oh, masalah keluarga? Iya. Dimatikan lampunya, padam seisi banget. Ayah, kenapa dimatikan lampunya? Umar bin Khattab mengatakan, nak, malam ini ayah kerja itu untuk masyarakat, untuk rakyat. Dan minyak ini tuh uang negara. Pantang bagi Umar bin Khattab menikmati kepemilikan negara hanya untuk masalah-masalah keluarga. Masya Allah. Ini minyak, uangnya uang rakyat. Coba bayangkan, kira-kira habis nggak Pak? 2 juta rupiah? Enggak, dikit naiknya itu. Tapi takut nanti dihisab di hadapan Allah SWT. Di zaman sekarang ada nggak gitu? Halo, ada nggak sekarang gitu? Boro-boro ada. Rumah dinas isinya anak semua, mobil dinas dipakai terus, gitu ya. Fasilitas negara dipakai untuk keluarga besarnya, uang negara diambil, ada gitu ya. Luar biasa itu, gitu. Baik. Yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, di antara untuk memunculkan
Girah, semangat mencari ilmu adalah bahwa dengan ilmu mendapatkan pahala sama dengan orang yang diajarkannya. Jadi kita menunjukkan sesuatu kebaikan, kita dapat pahalanya. Ini disebut dengan multi level pahala. Multi level pahala. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu. Gitu ya. Ente nunjukin sholat nih, assalamualaikum mas, Masjid Al-Ikhlas mana ya? Oh itu, belok kanan mentok ada tiang listrik, lapangan besar situ. Di situ enggak, sono lagi terus gitu. Nanti di perempatan ada terminal, depan terminal ada rumah sakit besar. Belakangnya enggak, terus lagi. Bukan kasih tahu itu mah, ngerepotin ya. Tiba-tiba dia tahu tempat Masjid Al-Ikhlas itu, masya Allah dia sholat, Anda mendapatkan pahala sholatnya. Nah, ini hadisnya nih. Nah kalau itu saja kira mendapatkan multi level pahala, berarti kebaikan yang lainnya bisa dong. Dengan cara apa? Hah? Sharing kajian di grup WA. Gitu. Kalau grup WA banyak nggak dibaca, japriin atu-atu Pak. Si Joko, si Budi, si Bowo, si Rahmat, si Asep, betul ya? Ya, si Didi, ya Allah. Japriin, bro, pengajian nih, sengaja gue japriin, datang, gitu. Yang ngundang nggak datang, cakep banget dah. Ada gitu ya? Gitu. Ada sering gitu tuh. Saya ngajar di Masjid Talim besar, banyak amat jamaahnya gitu. Ustadz kesini siapa yang ngundang? Lah, panitia mana? Ustaz yang ngundang nggak datang, Ustaz. Yang ngundang nggak datang. Lagi tugas luar kota. Ya dah kata. Ustaz, yang penting saya dapat multi level pahala gitu. Jadi hadis ini asbabul wurudnya, sebab-sebab munculnya, Nabi kumpul dengan para sahabat. Ada orang datang nanya tuh, mohon maaf wahai Nabi, adakah yang tahu tentang rental kuda? Rental kuda. Nabi nggak tahu. Kata Nabi, siapa yang tahu? Saya wahai Rasulullah. Silakan ajak dia tempat rental kuda. Ditunjukkan tempat rental kuda. Mau kemana? Silaturahmi ke orang tua. Gitu. Selesai dah. Kata Nabi, sudah. Kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan yang sama. Berarti kalau si fulan tadi minjem kuda untuk silaturahmi ke orang tuanya, maka dia mendapatkan pahala silaturahmi orang tuanya. Cakep. Ini kira-kira termotivasi nggak nih? Termotivasi. Tapi hati-hati, bukan hanya jalan kebaikan, jalan keburukan ente dapat juga dosanya kalau nunjukin. Mas kafe diskotik yang agak gimana gitu, ya. Yang ceweknya mantap-mantap mana? Oh, sono Mas. Yang blok di Tamrin, blok apalah gitu, ruko Tamrin. Contoh nih. Ada nggak kira-kira sana? Masih ada nggak? Ada nggak? Ini pura-pura nggak tahu ah. Iya. Luar biasa tuh tempat panti pijat yang enak di mana? Masya Allah, apal dia tuh. Ya, menunjukkan keburukan, hati-hati Pak. Atau bisa jadi memfasilitasi orang berbuat buruk. Apa tuh? Anda punya kontrakan, punya ruko untuk diskotik, wassalam. Duduk Anda, jalan Anda nih, ya dosa terus mengalir. Argo dosa terus mengalir Pak. Argo dosa mengalir terus. Ente duduk nih, ya punya ruko 2 dipakai untuk diskotik. Malamnya diskotik, paginya untuk tempat mesum, transaksi narkoba dan sebagainya. Yang penting Anda dapat 4 kali lipat. Yang nggak wajar, luar biasa. Tapi aktivitas Anda full 24 jam, argo dosa terus mengalir. Ngeri. Yang kita inginkan argo pahala. Iya kan? Gitu. Pasif income, uang sih enak. Anda punya ruko 5, waduh, bisnis dan sebagainya, tiap bulan ngalir terus ke rekening, kan enak begitu.
Ini yang datang ke rekening kita dosa semua, Pak. Tuh, hati-hati itu. Maka jangan menunjukkan keburukan. Di media sosial Anda bisa nggak mendapatkan dosa, multiple dosa, ada nggak? Nge-share TikTok yang nggak baik, tayangan film di-share, dikasih teman, film-film porno dikasih teman, bro, bagus nih. Naik dia, Pak, keinginan berzina, itu setiap kali muncul keinginan zina, Anda kena dosanya. Ya, ini mohon maaf nih, Anda kena dosanya. Di-share lagi kepada teman-teman yang lain. Awalnya dari kita satu orang tuh, dia share ke temannya 5 orang, ke temannya 20 orang. Itu pintu pertamanya dicari sama Allah. Ente pintu pertamanya. Bayangkan tuh, 200-300 laki-laki, Pak, berzina gara-gara tayangan share yang Anda kirimkan. Itu luar biasa, dosa setiap harinya. Padahal dosanya nggak pakai uang, cuma nge-share doang sekali. Paling-paling berapa, nggak sampai gigabyte lah gitu. Tapi disitulah mulainya dosa, dan terus pintu dosa banyak. Ketika menghadap Allah, banyak amat dosanya, di-share-nya banyak kok gitu. Ente nge-share ke siapa saja, kalau taubat minta maaf sama dia. Bro, film yang kemarin anak share udah kemana aja? Waduh, udah lintas negara. Kan media sosial, betul kan? Medsos itu nggak bisa ukurannya domestik, Pak, nggak bisa. Iya, ente punya teman Sumatera, pernah nggak video call? Jauh banget Sumatera itu, hitungan detik, akhi. Gitu. Ente punya teman nggak di daerah luar negeri? Bisa itu. Telepon sana teman kita yang sedang berlayar, bisa. Maka hati-hati kalau punya grup yang nggak bener itu, nggak usahlah di-share begitu. Paham ini ya? Gitu ya. Yang ketiga, ilmu itu adalah tanda seorang diberikan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mencari ilmu, Pak, semangat mencari ilmu itu adalah pertanda orang yang mendapatkan petunjuk. Riwayat yang lain, pertanda orang yang mendapatkan cinta Allah. Riwayat lain, orang yang mendapatkan kebaikan. Petunjuk, kebaikan, cinta dari Allah. Gitu ya. Kita, Pak, dipanggil bos, sering dipanggil bos, diajak makan, pulang diongkosin, rekening tiba-tiba ada angka 20 juta, 30 juta, lebaran lain sendiri angkanya. Kenapa? Karena Anda berbeda. Bos itu memandang Anda adalah istimewa. Artinya kebaikan tuh banyak dapat. Gitu ya. Maka orang-orang yang mencari ilmu itu, Pak, orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu. Maka saya katakan tadi, pertemuan kita ini bukan pertemuan yang bukan kebetulan gitu. Tapi Allah sudah rencanakan. Allah rencanakan dan Andalah yang terpilih gitu. Yang lainnya pengen tapi ada aja halangannya. Mau ngaji, dia lihat temannya, cabut ikut, akhirnya nggak ngaji. Jadi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa yang dipilih oleh Allah, maka maksimalkan pilihan ini adalah yang terbaik. Ya, sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang luar biasa lagi, bahwa orang yang berilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah. Ya. Inna fadlal alim 'alal 'abid, sesungguhnya keutamaan seseorang yang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang-bintang. Bulan purnama itu, Pak, kalau sudah bercahaya itu bintangnya ketutup semuanya. Gitu ya. Maka saya mengatakan, mana yang paling mulia, orang ahli ilmu atau ahli ibadah? Ahli ilmu. Kalau ahli ilmu dia tahu prioritasnya, mana yang lebih utama. Gitu ya. Anak sakit, tahajud dengan ke rumah sakit, mana yang paling utama? Ke rumah sakit, selamatkan ya anak. Nggak usah tahajud baca Quran 1 juz 2 juz lah, anak bisa mati. Paham ini? Mana yang paling utama? Ibrahim bin Adham membawa jamaah mau berangkat pergi haji, beliau memimpinnya.
Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah dengan onta-onta yang banyak gitu ya. Dulu kan dari Baghdad ke Mekah tuh pakai onta gitu, namanya bukan kloter tapi kelonta, kelompok onta gitu ya. Kloter kan kelompok terbang, terus menyusuri padang pasir yang panjang gitu. Nah, tiba-tiba Ibrahim bin Adham melihat seorang nenek mengambil bangkai ayam. Bangkai ayam diambil gitu, lalu dibakar. Ibrahim bin Adham hatinya mengatakan, jangan-jangan dia tidak sehat. Gitu. Lewati lagi, lalu rupanya orang-orang kampung berduyun-duyun ke tumpukan sampah-sampah mencari bangkai kambing, bangkai ayam. Fanazala min ba'iri fasa'ala anhu. Beliau turun dari ontanya dan menanyakan, masya'nu hadzal qaryah. Ada apa nih kampung ini, Pak? Wahai tuan, kampung ini dilanda paceklik. Sudah bertahun-tahun tidak turun hujan dan panen pun gagal. Ibrahim bin Adham mengatakan, ya wahai jamaahku, wahai teman-temanku semuanya, kita mau berangkat pergi haji. Bismillahirrahmanirrahim, kita letakkan perbekalan kita. Kita infak sedekahkan perbekalan ini kepada mereka semua. Mereka lebih utama dibandingkan haji kita ini. Dan beberapa onta pun disedekahkan, kecuali onta yang untuk mereka balik lagi. Subhanallah. Ibrahim bin Adham mengatakan, keutamaan ilmu itulah menjadikan kita mendapatkan 2 pahala. Yang seharusnya 1 pahala menjadi 2. Yang pertama adalah pahala haji, dicatat oleh Allah pahala haji. Yang kedua adalah pahala sedekahnya. Itulah pentingnya ilmu. Haji utama, betul. Tapi ketika ada yang lebih utama lagi, bisa kalah. Iya, bisa kalah. Mana yang lebih utama? Anak yang anak yang kecelakaan dan orang tua yang mau meninggal dunia karena serangan jantung. Ya, dia punya uang untuk pergi haji. Mana yang utama? Selamatkanlah orang tua. Ya, selamat orang tua, ada rezeki kembali, bisa berangkat pergi haji. Gitu. Jadi inilah pentingnya kita memahami ilmu agama. Kita tahu prioritasnya. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, suatu hari Abdullah bin Abbas masuk ke dalam masjid sholat sunnah. Ya, terdengarlah ada bapak masuk lalu menanyakan, siapa yang bisa berfatwa? Ada sahabat-sahabat yang lain sedang santai bercengkrama di belakang. Ada apa, Mas? Saya mau nanya nih, kuntu idza bultu tabi'ahu ma'un dafiq. Saya ini kalau kencing itu keluar air kental gitu. Hal zalikal ma'ul ladzi minhul walad, apakah air itu menjadikan anak? Sperma. Iya. Saya ini kalau keluar kencing disertai sperma. Mohon maaf, kami nanya, boleh nggak? Apakah wajib mandi janabat? Oh, kalau itu mah wajib mandi janabat. Kan keluar sperma gitu. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum gitu. Selesai. Itu Abdullah bin Abbas nggak nyaman, kedengeran gitu. Setelah selesai buru-buru menyapanya. Siapa yang tadi menjawab pertanyaan orang tadi? Saya, wahai Abdullah. Ente jawab tuh pakai Al-Quran atau pakai Sunnah? Ya nggak tahu, sepaham saya aja, wahai Ibrahim bin Adham. Yang namanya wahai Abdullah bin Abbas, setahu saya orang kalau keluar sperma maka wajib mandi janabat. Kan keluar sperma. Ibrahim bin Adham mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, tapi kan di luar kebiasaan. Kebiasaan laki-laki keluar sperma, 1 hubungan suami istri, yang kedua mimpi. Betul kan? Bali. Nih, ente tidur siang, mimpi sampai basah tuh. Itu namanya keluar sperma ya. Bangun lagi Allah, mimpi lagi Allah, mimpi dikejar macan, yang kedua itu. Nah, mimpi basahnya itu mimpi lazah, karena ada kelezatan, maka jatuhnya adalah mandi janabat. Di luar daripada itu namanya kharijun minal adah, di luar dari kebiasaan. Contoh kecelakaan, pinggang jatuh dari motor,
rawat inap rumah sakit itu sampai sering keluar sperma, itu nggak wajib mandi janabah. Kenapa? Di luar kebiasaan. Ini si bapak di luar kebiasaan, penyakit dia. Nah, ketika dulu kebiasaan itu jatuhnya adalah tidak mandi janabah. Maka Ibrahim bin Abdullah bin Abbas mengatakan, faqihun wahid asyaddu minasyaitan min alfi abidin. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, satu orang ahli ibadah, satu orang yang berilmu, faqihun wahid, satu orang ahli ilmu, ahli fikih, ahli ilmu, itu lebih ditakuti oleh setan, dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Setan itu nggak takut Pak dengan ahli ibadah, tapi setan takut dengan ahli ilmu. Disinilah penting kita untuk mencari ilmu. Sekarang sudah gampang lah, banyak kita lihat di media sosial. Nah, pertanyaannya apa yang menghalangi kita untuk tidak mencari ilmu? Semuanya ada. Mau berangkat jauh atau takut pandemi dan sebagainya, ada Android, betul kan? Ada Android, ada media sosial, ada YouTube, betul ya? Ada YouTube gitu. Kan bisa diklik, Pak. Ya, Ustadz Uwas, Ustadz Adi Hidayah, Ustadz Khadir Basalama, Ustadz Syafiq Basalama, silakan, tidak mengapa. Ya, ambil yang baik, Ustadz Ahnan Ataki, Ustadz Felix Xiao, tidak mengapa. Kebenaran itu, Pak, dari manapun bisa kita dapatkan, tergantung hati kita nih. Mau cari kebenaran atau mencari pembenaran, gitu ya. Nah, baik, lanjut. Orang-orang yang mencari ilmu itu adalah orang-orang yang terhindar dari fitnah dan laknat. Ya. Apa kata Nabi? Sesungguhnya dunia itu terlaknat. Ad-dunya mal'unah. Mal'unatun fi, terlaknat segala isinya, kecuali zikir kepada Allah dan amalan-amalan ketaatan. Demikian pula seorang yang alim atau orang yang belajar. Orang yang belajar, orang yang alim, Pak, itu terlaknat kalau belajarannya hanya untuk dunia saja. Saya mengatakan, punten nih, Anda belajar kuliah dan sebagainya umum, silakan, tidak mengapa. Tapi tujuannya adalah untuk menghidupi anak istri agar semakin dekat dengan Allah SWT. Tidak salah Anda menyalahkan anak-anak SMK, STM, silakan, tidak mengapa. Tapi tujuannya adalah, nak, kalau ada rezeki nanti engkau bisa lebih tenang hatimu untuk ibadah. Tapi rupanya, mohon maaf, anak kita tuh sekolah STM supaya bisa mapan, bisa kerja dunia lebih dahulu. Padahal kita nyekolahkan anak kita agar anak kita lebih dekat dengan Allah, Pak. Lebih baik akhlaknya. Saya pribadi mengatakan kepada jamaah, kepada keluarga khususon gitu, bahwa anak kita sekolah itu, mohon maaf, nggak kita pikirkan tentang masalah, nak, nanti pulang tinggal ada rumah, hidup di situ. Kamu sekolah, nak, untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa taat ibadah, untuk bagus akhlak. Udah. Nggak ada kepikiran agar anak bisa kerja, enggak. Agar anak bisa cari uang, enggak ada kepikiran sama sekali. Dan itu bukan bagian daripada Islam. Iya. Anak kita, Pak, nanti Anda sekolah, anak-anak sekolah itu jangan sekali untuk nanti bisa kerja, enggak. Itu orang-orang tua kita yang dulu mungkin, maaf, ilmunya mungkin masih ilmu orang awam. Sekolah STM supaya dapat kerja gitu. Sekarang kita rasakan dapat kerja, pulang ke rumah tidur, kerja, pulang ke rumah tidur, selesai. Kira-kira apa nilainya? Hampa hati kita. Kenapa? Karena nggak ada nilai agama sama sekali. Mohon maaf ya, berapa banyak kita ikut pelatihan, training A, training B. Ya, maaf kalau tidak pandemi, sampai di puncak, sampai di hotel, ada level profesor, ada level manajemen, betul? Dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya, adakah kita pernah ikut pelatihan sholat khusyuk? Pelatihan baca Quran dengan baik? Pelatihan mengenal diri, muhasabah. Pelatihan tentang tentang zakat, pelatihan tentang puasa dengan baik, coba. Masya Allah.
Sampai-sampai ada orang pakarnya, pakar emas dia tahu itu, pakar logam dia tahu itu. Sampai S2, S3 tentang logam, luar biasa. Tapi sholat Pak, nggak bener dia. Saya sholat, saya nggak tahu apa yang dibaca saat ya. Loh, usia 48 tahun, sholat yang dibaca tuh apa nggak tahu. Betapa ilmu dunia di detail Pak, 3 bahasa dikuasai. Inggrisnya, Jepangnya, Koreanya, dia kuasai itu. Ilmu mesin dia tahu. Coba bayangkan tuh. Sampai S3 dia mesin tuh. Tapi ketika baca Quran, Masya Allah, Al-Fatihah aja nggak tahu artinya seperti apa. Nah, berarti kan untuk apa dia di dunia? Blank. Sampai-sampai kami punya teman, seorang ustadz diundang oleh orang kaya. Pak Ustadz, bisa ngajar anak saya privat Quran ya? Oh ya, boleh. Senang banget tuh Ustadz. Anaknya perempuan, SMA, ya SMP. Saat itu datang, anaknya belum datang. Pembantunya bilang, mohon maaf Pak Ustadz, anaknya masih dalam perjalanan habis les piano gitu. Les piano. Oh. Datang sebentar 5 menit baca Quran selesai. Les piano sejam 2 jam. Dan besar biayanya. Pekan berikutnya datang lagi tuh Ustadz. Ustadz mohon maaf anaknya nggak bisa datang karena les balet, tari balet. Bayangkan coba sebegitunya coba untuk dunia. Berkali-kali datang cuman pertemuannya ya 10 menit, 20 menit, udah jenuh tuh anaknya. Ngobrol lah si Ustadz dengan tuan rumahnya. Ibu, saya undur diri ya, izin. Saya nggak bisa Ibu. Saya nggak bisa mengkondisikan diri. Mohon maaf saya yang salah, saya yang lemah mungkin ya. Itu. Tapi saya berpikir Ibu, kalau kita nanti saat mau meninggal dunia, apakah anak kita main piano gitu? Lamanya sakarat, main piano dia. Emaknya sakarat nari baret keliling muter nari balet gitu. Ya Allah, luar biasa itu. Mau gitu punya anak begitu Pak? Hah? Ya Allah, kita pengen meninggal dunia nih, anak baca Quran adem banget dah. Iya. Ini kadang difasilitasi oleh orang tuanya, anak beli gadget Pak, beli apa tuh? Oh, apa namanya Pak? Game. Saya nanya berapa? 180 juta Pak. Sek itu, Masya Allah. Kata si bapak, waduh Ustaz, saya nggak sanggup dah, anak saya minta begituan. Lah iya, saya juga ngedenger aja saya nggak sanggup, apalagi bapak beli ini itu. Itu dilihat Pak di YouTube, itu layar besar, cuma main game doang begitu, 183 juta. Bayangkan itu. Nah kalau orang tua sakarat dia main game aja santai itu. Iya, apalagi bahasa udah gak enak, bunuh, kejar, bunuh, tembak. Ya Allah, sebegitunya ya. Ya maka hati-hati nih. Dunia akan menjadi terlaknat ketika apa yang kita miliki tidak mendekatkan kita kepada Allah. Rumah kita terlaknat kalau rumah itu tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mobil kita, kendaraan kita terlaknat, Pak. Gitu. Ya, maka ini seperti air ini kan, ini bisa terlaknat ketika tidak mendekatkan diri kepada Allah. Maka minumnya dengan baca al-basmalah. Nah ini tadi sudah ya, gitu. Puncak daripada ilmu itu adalah rasa takut, ya. Takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi semakin tinggi ilmunya Pak, semakin takut kepada Allah. Semakin banyak ngaji itu semakin takut sama Allah. Ya, gitu. Saya punya teman kerja di kantor pajak Pak, luar biasa. Itu posisinya tinggi, tapi rumahnya sederhana banget. Istrinya bilang, Ustadz, suami saya itu kalau mau nakal, rumah udah di mana-mana. Tapi sayalah yang mengatakan enggak. Silakan bawa yang sewajarnya sesuai dengan syariat Allah. Lebih daripada itu ceraikan saya. Istrinya kuat, luar biasa. Orang nggak nyangka Pak.
tinggi jabatannya. Tapi maaf, dia tinggalkan tuh yang namanya rumah mewah, mobil mewah. Bahkan ketika ada uang, beli tanah buat lembaga pendidikan, buat pesantren tahfiz Quran. Loh, itu orang umum, Pak, sekolah stan. Kenapa? Karena dia bisa menempatkan dirinya. Saya baru kali itu ngelihat alumni stan hafal surat Al-A'raf ngotok. Enak tuh bacaan Qurannya. Bukan alumni pesantren, Pak. Bukan alumni Timur Tengah, tapi enak bacaan Quran. Gitu ya. Ilmu itu mendekatkan kita kepada Allah, menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan selain ilmu. Kalau ente dikasih tambahan nikmat, mintanya apa? Harta, betul kan? Gitu. Tapi Nabi diajarkan doa apa? Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu, tambahkan ilmu. Gitu. Jadi gara-gara ilmu kita akan merasakan kelezatan dalam hidup, kelezatan dalam ibadah. Saya sering mengatakan, bedakan orang suka ngopi dengan penikmat kopi, beda nggak? Beda ya. Kalau suka ngopi apa? Kopi apa baik dilek-lek, tuh bahasa Betawi dah tuh. Kopi apa baik dilek-lek, betul kan? Kopi apa diseduh, gluk-gluk-gluk, ampasnya masih ada, tuang lagi air panas, betul kan? Apa namanya? Gulain lagi, gluk-gluk-gluk, irit, gitu. Apalagi kalau apa namanya, sis kamling, betul ya? Waduh, itu ngobrol di warung kopi, masya Allah tuh, nggak modal, tambahin air panas, tambah air panas terus, gitu. Namanya suka kopi. Tapi kalau penikmat kopi gimana? Dia cari kopi-kopi yang nggak kaleng-kaleng, Pak. Kopi Aceh, kopi apa lagi itu? Iya, waduh, kopi Gayo, Pak. Gitu. Yang buatnya aja kan barista namanya barista. Ya, ada barista gitu loh ya. Itu sekali strat, itu satu gelas cangkir begini Pak, 70.000, 120.000. Coba minumnya gimana? Enggak kayak yang pertama, golok. Itu mau minum air, ini yang kedua beda, megangnya aja beda, betul kan? Megang itu begini, Bang. Gitu. Itu sampai ke kiri dulu tuh, godek dulu. Kalau nggak godek nggak enak, Pak. Iya. Bahkan kalau kiai, apalagi yang orang Arab tuh, yang kopi Arab, masya Allah, Pak. Cangkirnya gede nggak kira-kira? Kecil. Arab tuh, Pak. Yang orang kaya Arab, orang kaya itu cangkirnya kecil. Dan nggak pakai gula, Pak. Madunya madu Yaman, segini berapa? 3 juta. Diambil tuh 1 sendok, megang begini, mantap, itu mimnya guna, betul gak? Banyak kol-kolah, betul, mantap, ajib, gitu. Sampai ngomong ajib begitu, ajaib, gitu. Akhirnya jadi ajaib dah, betul gak gitu tuh? Artinya apa? Orang kalau punya ilmu beda, cita rasanya beda. Betul kan? Kita kalau sholat ada ilmunya Pak, cita rasanya beda. Allah, cita rasanya beda. Sholat nggak pakai ilmu Pak, udah kayak ayam, ekspres, patas AC. Masya Allah. Orang kalau ngaji Pak pakai ilmu nyantai, menikmati, gitu aja lah kata kuncinya. Gitu ya. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang dipahami ilmu adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Sudah ya tadi ya. Jadi orang yang diberikan ilmu itu adalah orang yang difahami kebaikan. Artinya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka semakin paham ilmunya, maka dibuka tuh hati-hati dengan penuh kebaikan. Gitu. Ya. Rajab ini bulan yang mulia, maka ia manfaatkan puasa, dimanfaatkan baca Quran, dimanfaatkan malam. Tiba-tiba enak aja gitu, mood hatinya. Gitu. Kok enak nih salat malam? Itu tuh diantara itu. Jalan ke masjid jauh, enak aja biasa.
Maka saya sering mengatakan, rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat ke masjid. Nggak ada jaminan, Pak. Ada orang tua tinggal di blok Z, masjidnya blok A, bayangkan, datang dia. Z ke A kan jauh, Pak. Tapi datang, yang menjadikan dia datang itu apa? Bukan jarak, tapi apa? Itu iman, cita rasa dalam ilmu. Cita rasa dalam ilmu. Ini berikutnya luar biasa. Jadi orang-orang yang semangat mencari ilmu itu, Pak, adalah orang-orang yang amalannya tidak akan terputus. Ya, multi level pahala itu. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amalu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yadu. Orang kalau sudah mencari ilmu, Pak, ya Allah, ilmunya diamalkan, dibuat status lah gitu. Tidak ada bahagianya. Hidup indah itu ketika mensyukuri, bukan ketika memiliki. Berapa banyak orang memiliki tapi tidak pernah tentram hatinya karena ia nggak mensyukuri. Namun berapa banyak sedikit, namun ia syukuri, hati tentram. Sedikit aja Pak kalimatnya, tapi jelek ke hati. Saya yakin Anda sering lihat status WA, betul ya? Status IG dan semua itu kadang menyentuh hati. Pegang, Pak. Mungkin itulah Allah menitipkan ilmunya kepada kita. Screenshot tuh, apalin kalimat itu tuh. Itu mungkin yang menjadikan kita memiliki perubahan. Ya. Cobalah satu titik kebaikan, quote yang ringan, ambil, hafalkan. Mungkin disitulah letak hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Renungkan, iya juga ya. Oh iya juga. Amalkan, istiqomahkan. Mungkin gak besar Pak, disitulah Allah suka. Mungkin gak banyak, disitulah Allah rindu. Mungkin tidak begitu megah, disitulah perubahan signifikan dalam hidup kita, Pak. Sampai orang tua senang dengan kita, sampai teman pun sayang dengan kita, sampai kita kaget kok bisa ya, gitu. Ini amalan yang tidak akan terputus adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Gitu. Ya, silakan di-share Pak, gitu. Tapi jaga niat untuk tidak ria, gitu ya, gitu. Nggak usah diceritain lah. Bismillah teman-teman, saya ingin nge-share kalimat baik di waktu malam tahajud ini sambil mendoakan kalian semoga kalian mendapatkan ampunan Allah. Al-Fatihah. Habis tuh pahala. Ya, baik, ini sudah tadi. Nah, yang berikutnya, orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan memiliki ilmu. Pak, Anda lihat dulu orangnya bodoh biasa, tapi karena dia punya ilmu diangkat derajatnya. Ya, sampai pun orangnya itu pincang. Sampai pun itu adalah orang yang buta. Syekh bin Baz, buta dia. Luar biasa. Hafal hadis, ribuan hadis. Gitu ya. Gitu. Sampai ada orang yang lumpuh ketika punya ilmunya, suaranya parau kecil. Tausiah-tausiah menggetarkan para pemuda. Teriakannya mengatakan ilal jihad, pertahankan bumi Palestina sampai tidak ada penghabisan. 82 tahun Pak di kursi rodanya, ringkih tubuhnya, ilmunya parau, suaranya parau, kecil suaranya, ilal jihad, gitu doang suaranya. Bagaimana Zionis menghancurkannya dengan sebuah rudal, bom, porak-poranda tubuhnya, kepala, tangan, pisah semua itu. Kenapa sih harus dengan rudal? Kenapa tidak selongsong peluru kecil atau jorokin ke jurang, selesai? Aki-aki udah tua. Yang ditakutkan oleh Zionis itu bukan fisiknya yang ringkih. Yang ditakuti adalah jiwanya, Pak. Ilmunya. Derajat kemuliaan di dalam tubuh itu yang tinggi luar biasa. Yang bisa merubah pemuda-pemuda bergerak untuk mempertahankan Al-Aqsa. Gitu. Syekh Ahmad Yasin. Betul kan? Iya. Coba. Kenapa dengan rudal
berkeping-keping tubuhnya itu. Karena mereka takut dengan jiwanya, dengan derajat yang dimiliki oleh Syekh Ahmad Yasin tersebut. Maka orang nggak bisa ngelihat Pak, kemuliaan itu dari tampilan fisik. Ya, tubuhnya semampai 175, oh tinggi, ganteng gitu. Ya, walaupun ganteng dengan cantik relatif, ya kan, nah, jelek mutlak gitu ya. Mohon maaf yang jelek nih gitu. Ya, tapi intinya adalah ilmu. Kalau orang punya ilmunya Pak, masya Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa itu. Antum tahu Julaibib radhiyallahu an, seorang sahabat mulia. Julaibib, namanya saja kayaknya nggak familiar ke telinga lah gitu ya, nggak seperti Umar, Ali, Utsman gitu kan. Ini Julaibib, antum tahu nggak punya nasab dia, orang tuanya nggak jelas, ya orang miskin, wajahnya tuh Sirah mengatakan wajahnya not good looking, di bawah standar Pak, standar motor, not good looking, coba bayangkan. Tapi Nabi mengatakan luar biasa, orang yang pertama kali datang ke shop pertama Julaibib, yang ngaji di depan Julaibib, jihad di baris terdepan Julaibib. Dipanggil oleh Nabi, mau nikah enggak pede wahai Nabi. Siapa yang mau dengan nasib enggak jelas, wajah yang buruk rupawan, orang miskin? Ya kalau mau ada wanita salehah. Godek Pak, nolak, malu dia tahu diri. Tapi Nabi mengatakan ayo nikah. Di sana ada wanita salehah, nikahilah dia. Berangkat tuh atas rekomendasi Nabi, alhamdulillah diterima. Bayangkan, wanitanya cantik, nerima. Kenapa wanita itu nerima? Karena yang merekomendasikannya adalah Nabi. Sesuatu yang datang Nabi itu yang terbaik, wahai ibu, nikahkan aku dengannya. Ibunya bengongnya, Allah, nah, lu mah nggak tahu neng, nggak ngeliat lu mah neng, gimana gitu. Akhirnya jadi pula tuh menikah. Nah ketika malam pertama, bayangkan, malam pertama, masya Allah, ya, malam pertama hendak di pelaminan terdengar teriakan ilal jihad, ilal jihad, ilal jihad. Ayo berjihad semuanya, keluar wahai baris pemuda keluar semuanya. Julaibib keluar dengan kudanya, wahai istriku, panggilan Allah dan Rasulnya. Allah lebih utama dibandingkan kita. Semoga Allah pertemukan kita di surganya. Istrinya Solehah mengatakan berangkatlah wahai AA, berangkatlah. Masya Allah. Setelah peperangan, Nabi mencari para sahabat yang mati syahid itu. Sahabat dipanggil, mana? Cari yang lainnya. Sudah wahai Nabi, semuanya sudah. Mentang-mentang Julaibib orang miskin, parasnya tidak begitu baik, ya nasabnya nggak jelas, nggak dikenal para sahabat. Sudah wahai Nabi, sudah. Aku masih merasakan ada sahabatku yang belum ditemukan. Biar aku yang mencarinya. Maka Nabi mencarinya tuh. Didapati tubuh, tebasan pedang dan tombak yang banyak. Julaibib, Nabi yang menggotongnya di tangan Nabi. Dadanya bertemu dengan dada Rasulullah SAW. Sampai masuk ke liang lahat, dimakamkan. Tapi saat berjalan, jinjit kakinya, kadang ke kanan, kadang ke kiri, miring. Sahabat selesai pemakaman menanyakan, ya Rasulullah, itu kenapa jasad Julaibib beratkah sampai engkau miring ke kanan, miring ke kiri? Nabi mengatakan tidak, ringan tubuhnya. Tapi kenapa agak ke kanan ke kiri? Rasul mengatakan, ra'aitu ulufal malaikah ya'tazuna li hadzal majid. Aku menyaksikan ribuan malaikat Allah takziah untuk jasad Julaibib. Karena dia mendahulukan Allah dan Rasulnya ketimbang istrinya. Takziah, malaikat itu datang penuh. Sampai Nabi itu miring ke kanan ke kiri. Menyaksikan pemakaman Julaibib. Enggak melihat paras. Kemuliaan itu bukan karena tampilan wajah. Tapi ilmu dekat dengan Allah dan Rasulnya. Ini nih. Gitu ya. Baik, terakhir. Keberadaan ilmu merupakan sebuah anugerah. Anugerah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menganugerahkan yu'til hikmata may yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira.
Yang mendapatkan ilmu berarti mendapatkan hikmah, mendapatkan nilai kehidupan, mendapatkan kebahagiaan gitu. Maka orang dulu nyari ilmu, Pak, saya cerita sama Anda ya, kayak orang tua saya itu nyari ilmu tuh harus nimbak sumur dulu tuh di Purwakarta selama 2 bulan 3 bulan, belum diajak ngaji, nimbak, ngepel, nyapu gitu dulu. Kenapa? Untuk mendapatkan berkah perintah kiai. Setelah itu baru ngaji dah tuh gitu. Ngajinya butuh ilmu, butuh ongkos, butuh tenaga, capek luar biasa. Sekarang kerasa betapa wafatnya beliau banyak orang menangis gitu. Mengapa? Ilmunya luar biasa, Pak. Gitu ya. Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad bin Hambali mengejar satu hadis tuh. Nyari satu hadis, ngajak temennya Yahya bin Ma'in perjalanan 3 bulan mencari ilmu. Perjalanan 3 bulan mencari ilmu. Sampai di rumah Kiai Abdurrahman, Syekh Abdurrahman, tidak ada kiainya. Imam Ahmad mengatakan, "Ibu kemana Pak Kiai? Sedang keluar kota. Kalau mau nunggu silakan." Menunggulah Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in selama 7 bulan. 3 tambah 7 bulan. Bayangkan itu. Kiainya datang, "Ada apa ini?" "Enggak, wahai Syekh, nanya satu hadis aja, hadis tentang syafaat. Benarkah hadisnya dari sanadnya fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan?" "Iya, benar." "Ya sudah, kalau begitu itu saja sih. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum." Lah, 3 bulan plus 7 bulan hanya untuk itu doang. Gurunya mengatakan, "Kamu 10 bulan menanti mencari satu hadis." "Ya wahai guru, saya ingin mendapatkan berkah lelahnya mencari ilmu." Berkah lelahnya mencari ilmu. Antum nggak sadar tadi nunggu pelan-pelan, duduk sampai sejam seperti ini. Lelahnya berkah. Ya. Makanya kalau pesantren Tebu Ireng, Jombang, Gontor itu nunggu ngaji sabar banget. Di perumahan enggak ada ustadznya, pulang. Padahal ustadznya belum datang, telat, pulang tuh, purik, tahu purik ya? Ngambek, purik fisabilillah. Masya Allah, gua terakhir ngaji dah, ustadz telat lah. Emang ustadz malaikat apa? Gitu. Gitu ya. Baik, ini terakhir lagi aja, terakhir dah sebelum maghrib. Ilmu sebagai benteng dari syubhat dan fitnah. Ya, orientalis, ateis, komunis, itu kan mengajarkan kita untuk tidak bertuhan. Punya ilmu agama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT. Antum lihat nanti di Google. Seorang ulama besar 1994, Abdullah Qasim dari Mesir. Itu seorang dai, seorang alim hebat, membantai orang-orang orientalis, liberalis, sekularis, Masya Allah tuh. Dengan dialognya, dengan ilmunya. Tapi gara-gara tinggi hati, banyak pujian, banyak undangan-undangan, banyak hadiah-hadiah mobil, gelap mata. Tahun 1995 keluar dari Islam. 1996 mati dalam keadaan murtad. Fotonya 2 tuh, saya lupa nggak menampilkan. Foto dia saat menjadi ulama besar, foto dia saat menjadi ateis, Zionis. Ngeri sekali. Berubah 2 tahun, mati dalam keadaan murtad. Hafal Quran 30 juz, hafal ratusan hadis. Kenapa coba? Itulah dunia, kalau sudah mengejar, dia menerimanya, dia menikmatinya, tertutup mata hatinya, mati dalam keadaan kafir. Itulah pentingnya Pak menjaga syubhat. Gitu ya. Ini saja kiranya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.